Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sedulur dimanapun Anda berada, baik yang ada di SKY maupun yang di perantauan. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan berziarah ke salah satu makam Puyang yang berada di tepat di tengah kota Sekayu, yaitu Puyang Kakek Panjang dan Puyang Pendek. Ayo sanak sedulur semuanya, ikuti terus. Sanak sedulur semuanya, sekarang saya sedang menuju ke salah satu makam Puyang Panjang yang berada di sekitar Komplek Kodim atau tidak jauh dari SMA Rahmania Sekayu, dan saya akan menuju ke rumah RT Pak Yudi untuk mengajak beliau sebagai pemandu di manakah arah makam Puyang Panjang tersebut, dan kita bisa bercakap-cakap mengenai sejarah singkat cerita sang Puyang tersebut. Sanak sedulur semuanya, sekarang saya berada di depan makam Puyang Panjang atau dikenal dengan Sabul Leluddin bin Muhtaram yang hidup pada abad ke-17 yang menyebarkan dakwah, dan beliau dimakamkan di sini tidak jauh dari komplek perumahan Kodim. Ayo sanak sedulur semuanya, ikuti saya terus untuk menelusuri kisah dari sang Puyang Kakek Panjang yang berada di pemakaman ini. Nah, sanak sedulur semuanya, sekarang saya berada di komplek pemakaman Puyang Kakek Panjang. Puyang Kakek Panjang itu mempunyai panjang ukuran tidak sama seperti kelayakannya ya. Dan saya seperti biasanya, etika kita kuburan berdoa terlebih dahulu. Dan kemudian saya mengajak Bapak RT atau pemandu kami untuk berbincang-bincang sejarah singkat sang Puyang Panjang tersebut. Menurut penuturan Pak RT yang saya ajak dialog itu, bahwa Puyang Panjang ini mempunyai ukuran yang lebih panjang dan ini adalah kompleks pemakaman dari keluarga beliau. Menurut dari catatan saya yang saya searching di Google, namanya adalah Puyang ini Sabiluddin bin Muhtaram yang hidup pada abad ke-17. Tetapi pada batu nisannya tertulis bernama Kiai Haji Muslim. Allahu alam ya sanak sedulur bagaimana sejarahnya, tapi seperti itulah seperti yang dituturkan oleh Bapak RT tersebut. Dan di sini ada juga makam yang baru meninggal 2017 yang keturunan dari Puyang itu berumur sekitar 105 tahun lebih, dan sepertinya makam ini baru saja ada sekar ya, penyekaran atau berkunjungan dari sanak keluarganya. Kelihatannya masih basah dan ada bunga-bunga di sekitarnya. Dan ini adalah kompleks anak keturunan beliau ya. Dan sejarah singkatnya, Puyang Kakek Panjang ini adalah salah satu juru dakwah atau guru ngaji yang berdakwah berkeliling ya pada abad itu, dan ini adalah komplek dari pemakaman beliau sanak sedulur semuanya. Kemudian selanjutnya sanak sedulur, saya diajak oleh Pak RT untuk mengunjungi salah satu makam Puyang Pendek. Menurutnya itu ada versi pertama dimakamkan, sedangkan versi ditanam keduanya itu di sebelah tempat lain. Sanak sedulur semuanya, ini adalah lokasi di mana makam Puyang Pendek yang berada di dekat belakang rumah warga untuk versi dimakamkan pertama. Untuk versi makam yang kedua, kita akan berada di tempat lain. Dan saya akan dibantu oleh Pak RT dan juga ada warga yang mengajak saya untuk bercerita tentang cerita Puyang Pendek tersebut. Sanak sedulur semuanya, ini adalah bapak yang berada tepat di belakang rumahnya, kuburan makam Puyang Pendek. Menurut beliau pada zaman dulu situ memang ada kuburan dan ada batu kecil sebagai nisan ya. Dan di sini diperkirakan seperti itu, tapi batu nisannya itu sanak sedulur semuanya sudah hilang. Waktu bapak ini berada pertama sekali di rumah ini, dia melihat seperti itu. Nah, menurut penuturan dari Pak RT bahwa pada zaman dulu masyarakat suka betarak atau minta togel. Tentunya itu tidak bagus sanak sedulur semuanya. Dan pernah ada warga mengambil batu nisan dari makam Puyang tersebut, kemudian pada esokan harinya bermimpi untuk dikembalikan lagi. Dan sampai saat ini pemilik tanah atau lahan dari tempat lokasi ini belum bisa melakukan pembangunan karena di sini disinyalir masih adalah kawasan dari makam Puyang Pendek tersebut. Dan saya terus menggali informasi bahwa
Memang di tempat inilah lokasi Puyang Pendek versi pertama menurut dari warga dan juga PRT sebagai penduduk yang sudah lama menetap di sini. Puyang Pendek ini adalah masih cucunya Puyang Depati ya, atau Puyang Depati adalah Puyang yang berada di Kampung Empat Sekayu. Nah, nanti sanak sedulur semuanya, nantikan saya akan membuat video tentang kisah dari Puyang Depati. Kami masih di sini, sepertinya Bapak tersebut menunjukkan lokasi tepatnya dia melihat dulu adalah di mana Puyang Pendek di bersemayam yang berupa batu nisan yang pernah terletak yang berada di sini. Sanak sedulur semuanya. Sanak sedulur semuanya, sekarang saya berada di versi kedua makam dari Puyang Pendek yang berada di sekitar belakang rumah warga dan berada di depan Polres Kabupaten Musi Banyu Asin. Ayo ikuti ke lokasi kuburan tersebut, sanak sedulur semuanya. Sanak sedulur semuanya, saya melewati pagar. Sepertinya makam Puyang Pendek versi kedua ini berada di lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh warga dan di bawah pohon jeruk nipis. Saya mencari dan berdoa, oh ini ternyata bukan kepalanya, kata Pak RT ya. Dan saya bergerak ke depan, sepertinya ini adalah kepala. Dan maaf sanak sedulur, saya tidak tahu letak posisinya. Dan kiri kanannya itu pohon ilalang, Pak RT, dan kebetulan warga yang mempunyai lahan bersebelahan dengan makam Puyang juga ikut melihat lokasi ke dalam tersebut. Tidak ada catatan atau nama, hanya berupa makam yang sudah ditembok seperti itu. Dan saya seperti etika sebelumnya kalau kuburan itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya dilapangkan kuburnya dan diberi ampunan. Kemudian saya juga mengajak Bapak tersebut dan pemandu saya, Pak RT, untuk bercerita kisah singkat Sang Puyang Pendek. Dan ini adalah lokasi Puyang Pendek kedua. Dan saya mengatakan bahwa Puyang Pendek ini bernama, menurut searchingan saya dari Google, Puyang Pendek ini bernama Salikun bin Sawal ya, yang berasal dari Banten, dan seperti saya bilang tadi adalah cucu dari Puyang Depati. Kita tidak tahu persisnya apakah versi 1, versi kedua, lokasi makam, yang pastinya Puyang Pendek itu mempunyai 2 versi lokasi pemakaman tersebut. Sanak sedulur semuanya, tibalah saya setelah mengunjungi makam Puyang Panjang dan Puyang Pendek, atau dikenal dengan Puyang Panjang Sabiluddin bin Muhtarom, atau Puyang Pendek yang saya dapat searching itu bernama Salikun bin Sawal. Ada beberapa hal untuk saya ingatkan semuanya tentang situs cagar budaya ini, sanak sedulur. Untuk diri saya sendiri adalah mengingatkan bahwa jasa-jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam, dan kita akan mengingat akan kematian. Kepada masyarakat saya menghimbau untuk terus melestarikan situs cagar budaya kita, merawat bersama-sama, dan kepada pemerintah untuk terus melakukan renovasi, pemugaran, dan perbaikan sehingga situs cagar budaya ini menjadi warisan dan kelak akan dikenang oleh anak cucu kita semuanya. Sanak sedulur semuanya, tetap di MCM Puyang Channel. Sampai jumpa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.